Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Sahabatku yang terkasih, di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi bersama-sama akan melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik antara teman-teman para apologet Kristen, yang dimana di dalamnya ada seorang murtadin yang akan berhadapan dengan Uni Riva bersama dengan Ustadz Zuma. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung kita simak videonya. Dan saya berharap untuk kita semua bisa mengikuti video ini dari awal hingga akhir supaya kita tidak gagal paham dan kita juga bisa mendapatkan suatu berkat yang baru di dalamnya. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Saya mau diskusi dengan siapa? Sofiatul. Kemarin kabur Kipli sama saya sama Malik. Sofiatul diam. Saya mau tanya kepada saudara. Kamu sama saya sini. Di Wahyu 11 itu ada orang yang disalib sebelum Yesus dan itu adalah Tuhan. Hehehe, kamu gak usah nyerang pribadi, kita diskusi agama. Oke. Kenapa lari ke pribadi? Kelihatan panik kali, langsung ke pribadi. Kita diskusi Wahyu 11, di situ ada langsung Tuhan tanya, yang disalib. Islam itu langsung tanya, oh iya deh, ditanya dia. Kita ganti-gantian, Gak usah kaget, gak usah panik. Saya masuk di markas, gak usah panik. Di Wahyu 11, kiamat di Wahyu 11 ada Tuhan yang disalib lebih duluan daripada Yesus. Itu siapa? Jawab. Tunggu. Jawab. Ada Tuhan yang lebih dulu disalib daripada Yesus. Jawab. Bilang, Oke. Coba diatur dulu sedikit. Saya tenangkan dulu ya. Saya tenangkan biar coba diruqyah dulu, Joseph, itu ditenangkan dulu diruqyah. tenang dulu, Bang Zuma, teman-teman tenang Saya dulu ya. ikat semua jin-jin yang mengerumuni Zuma di dalam nama Tuhan Yesus. Semua jin-jin yang mengikat Zuma, in the name of Jesus, I bind you. Amin. Oke, bentar ya teman-teman ya. Ini biar kondusif, Bang Zuma, Bro Kiaman, saya mohon teman-teman juga semuanya biar kita mendapatkan ilmu, biar kita mendapatkan poin bagaimana caranya menciptakan suasana diskusi yang kondusif. Ya, saya akan berusaha sebisa mungkin, tapi saya tidak bisa menjanjikan kalau misalkan sudah tidak mulai kondusif maka jangan main kick. Ya, saya mau dengan Supiatu, host. Saya lagi berbicara, Bang Zuma. Iya. Bu Fakul Ilmi, sebentar. Saya belum selesai berbicara. Ya. Silakan. Nah, teman-teman, ketika kita lagi berdiskusi, saya harap baik dari Bang Zuma, Bro Ki Ahmad, Bu Sofi, dan teman-teman lainnya pokoknya ya, kalau memang ada yang berbicara, diselesaikan dulu. Atau nanti kalau misalkan perlu timer, saya akan sediakan. Tapi kalau memang dirasa tidak perlu, saya harap kita mempunyai etika yang masing-masing harus saling mengerti satu sama lain. Kalau ada yang berbicara, tolong jangan dipotong-potong. Ya, biar kondusif. Karena yang mendengarkan bukan internal kita, tetapi juga teman-teman di bawah mendengarkan. Supaya bisa mendapatkan ilmu, baik dari Islam ataupun Kristen. Tapi saya mohon, kiranya semoga apapun itu dapat berjalan dengan lancar. Ya. Oke, silakan. Kasih timer. Saya dengan Sofiatul. Saya mau injili dia. Najis gue jadi muslim. Enggak perlu jadi muslim. Jadi pengikut Yesus aja pun silakan. Anda kan belum jadi pengikut Yesus. Mengatakan dibaptis. Dah. Kita bahas tentang Al-Quran, surah Al-Baqarah dan juga Wahyu 11. Udah yuk, biar dua arah. Ayo, dua arah. Surah Al-Baqarah dan juga Wahyu 11. Oke. Gak usah panik dulu. Kayak gitu belum apa-apa udah panik. Wahyu 11 versus Surah Al-Baqarah. Ayo, Sofiatul. Kamu debat sama saya aja gak bisa jawab apa-apa kok. Ya udah kita buktikan sekarang. Oke. Gak usah banyak cerita. Oke, gimana Bu Sofi? Apakah bersedia? Timer 2 menit, host. Baca aja. Apa yang kamu tanyakan baca aja. Oke, baik. Wahyu 11 di situ ada Tuhan yang disalibkan lebih dulu daripada Yesus. Ini siapa? Buka. Baca. Kau nggak hafal? Mau ku ajarin? Buka Wahyu 11 supaya semua orang tahu apa itu Wahyu 11. Dari nomor 8 sampai nomor 13 kamu baca. Di situ ada Tuhan lebih dulu disalibkan daripada Yesus. Mau aku bacakan? Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana Tuhan mereka disalibkan. 1. Oke, Tuhan mereka disalibkan di situ. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan dari semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Tuhan ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Pertanyaan saya, Tuhannya siapa yang lebih dulu disalib daripada Tuhannya Kristen yang ada di Wahyu 11 ini? Jawab.
Sopiatul. Sopiatul. Aku jawab ya. Kau diam. Siapa kau? Kau diam, bencong. Kau diam. Homo, Kau diam. nggak ada isinya. Bibirmu tuh Bencong kayak diam, gitu. Homreng Bibirmu diam. tebal. Saya dengan Bibirmu Sopiatul. tebal, Gipli. Saya Masker dengan mutu. Kau kayak Christine. Mbak Salon kalau buka masker. Homreng diam, kamu diam biar Kau itu kayak kondusif. Mbak Salon kalau buka masker. Homreng, Buka kau masker. pecinta laki-laki diam. Pecinta laki-laki diam. Saya dengan Sopiatul. Gimana masa muslim kayak begini modelannya? Oke, sorry. Saya mute kedua belah pihak. Oke, gini. Kita kan sama-sama dewasa. Bang Zuma, Bro Ki Ahmad lebih dewasa bahkan daripada saya. Lebih tua umurnya daripada saya. Saya harap diskusinya jangan seperti ini, jangan seperti kekanak-kanakan ya. Kita tunjukkan adab yang paling baik. Bang Zuma silakan jadikan baginda Muhammad sebagai suri tauladan. Bro Ki Ahmad silakan jadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai suri tauladan juga ya. Kita berdiskusi dengan adab etika yang baik, oke? Ya. Setuju ya? Coba diperiksa Sopiatul masih bernapas enggak dia? Ya sebentar Bang Zuma. Ya. Iya. Jadi itu yang dimaksud. Udah itu kau diam, diam. kau diam. Diam. Wah, Diam. Kamu itu pecundang Kipi. Diam, Homreng. Diam, Nanti ada Homreng. atua sama saya. Nabimu tuh lo ngisap buruk. Aduh, sorry. Kayak amat Bang. Bentar. Sorry. Saya juga Kristen, saya Katolik ya. Tapi yang saya inginkan, ya kita jangan inilah. Bentar. Ya ini Bu Sofi udah back on track kok. Sabar ya teman-teman ya. Nggak pantas gitu ya. Jangan seperti itu ya. Bro Ki Ahmad, Bang Zuma. Ya, yang ngatain duluan kan dia. Iya saya kan sudah, ngatain kamu normal. diam. Beda kalau nabimu tuh ngisap burung Itu coba si Homreng ini coba. Enggak. Oke, gini. Bro, bentar. Homreng ini kan mulutnya kan? Iya. Udah, katanya mau ganti. Bang Zuma, katanya udah terkenal Bang Zuma. Yang gitu dong. Kalau kita Ya, ayo Sopiatul, Christine silakan. Tuhan agama mana yang lebih dulu disalib daripada Tuhan kamu Kamu itu? kasih bukti di sini, tunjukkan kalau KTP saya namanya Christine. Kamu tunjukin. Yuk, ngapain? Enggak usah kau Kamu panik. kan menuduh nama saya Christine. Terus kamu tunjukkan KTP-mu kalau namamu Sopiatul, bisa nggak? Kamu bisa buktikan kalau namamu Sopiatul. Mulutmu sama dengan tainya sama nabimu. Mulai Ya, maki-maki anak menuduh Tuhan nama saya katanya. Christine, kamu bukti. Anak Tuhan katanya. Enggak kalau Gawal lagi nih lah. Ngapain kau bahas itu, Christine? Yang ditanyain itu yang dijawab. Betul. Panik. Kamu tuh cemen gak ada isinya. Homreng diam. Homreng diam. Nabimu tuh penyuka sesama. Homreng diam. Kita lagi bahas agama. Ayo Christine jawab saya. Tuhannya siapa di dalam Wahyu 11 yang lebih dulu disalib daripada Tuhanmu? Silakan. Enggak, kamu selama masih menyebut saya Christine, saya sikat kamu semua. Lah Kamu sikat. minta maaf dulu. Kamu minta maaf. Kamu sudah menyebut nama saya dengan nama lain. Ini alasan aja Kamu ini minta karena maaf nggak ada dulu. jawabannya. Saya tanya siapa yang namanya Christine itu siapa ya? Kamu sebut. Aduh, terus siapa Sopiatul itu siapa? Loh, saya Sofia Azara. Kenapa? Mana coba lihat KTP-nya, Saya coba lihat. tanya Christine Coba lihat siapa? KTP-mu. Dan kalian itu cuma gimana sih, kata tadi mau bagus-bagus kita punya diskusinya. Ayo Nah, itu dia makanya dia bahas lain. Kamu sudah Nabinya sendiri nggak Nah, bisa. bahas lain dia kan. Kamu sudah nama saya Christine kok. Kamu buktikan. Udah nggak usah bahas itu. Oke, Sopiatul. 1 miliar. Sofiatul. KTP saya. Sofiatul, saya memang malaikat maut untuk kau Sofiatul. Bahas Wahyu 11. Saya kentuti Quranmu. Wahyu 11 hanya bisa maki-maki kan, hanya bisa Loh, kamu menghujat cuma kan. Ada isinya kau. Wahyu 11 Tuhan siapa? Gini ya teman-teman ya, sorry Bu Sofi, teman-teman semuanya tanpa mengurangi rasa hormat. Saya rasa ini kita sama-sama dewasa. Bang Zuma, saya minta tolong kalau memang silakan panggil nama akunnya aja ya. Kami juga tidak ada yang memanggil nama aslinya Bang Zuma ketika nama aslinya Bang Zuma mungkin sudah simpang siur, sudah tersebar. Ya karena itu menghormati. Mau itu nyata atau tidak nyata kami menghormati, tetap manggil dengan nama Bang Zuma ya. Dan saya kira juga dari pihak Bu Sofi, Kak Kiamat ya, jangan dibalas ya hujatan itu ya. Oke, ini biar kita terarah kondusif ya. Karena saya di sini juga sama, saya mencari ilmu, saya mendengarkan penjelasan dari Bu Sofi dan juga mendengarkan dari diskusi ya. Sorry saya turunkan semuanya karena saya rasa ini kita harus mengerti satu sama lain ya. Oke, saya rasa kalau misalnya seperti itu saya akan naikkan kembali ya. Bang Zuma, Bu Sofi silakan. Kondusif ya. Ya, saya aja berdua, host berdua yang lain enggak usah Kamu minta dinaikkan. maaf dulu. Kamu sudah mengatakan nama saya, kamu minta maaf dulu. Minta maaf Christine. Minta maaf dulu. Minta Kalau maaf kamu Christine. Minta maaf dulu. Christine itu siapa saya tanya? Sebutan yang indah. Enggak, saya tanya Christine itu siapa? Tadi Saya tidak bilang. pernah seumur hidup namanya Christine, kok kamu bisa ngomong Christine? Oke, Bu Sofi sebentar, aku aja sebentar. Bang Zuma, kita sama-sama dewasa di sini. Saya tadi sudah bilang, meskipun nama Bang Zuma, saya nggak tahu ya itu asli apa enggak, sudah simpang siur, sudah tersebar. Saya nggak ikut-ikutan loh. Bahkan teman-teman juga nggak ada yang memanggil nama itu. Ya, tuh kan, Bang Zuma kena report kan ini pelanggaran oleh Bang Zuma ini. Kan saya sudah bilang, imbasnya bukan ke saya. Ya,
Bang Zuma itu kena report. Saya sudah bilang, ya, kita sama-sama dewasa, ya, nggak usah nama siapa Bu Sofi. Kalau namanya bukan itu ya panggil aja ini Al Hayat atau Bu Sofi, ya silakan ya. Bang Zuma saya minta kedewasaannya, ya. Sorry, ini jadinya Bang Zuma juga kena report, saya juga takutnya nanti kena report. Yang dirugikan juga saya, dan saya juga nggak mau menuntut Bang Zuma untuk bertanggung jawab. Saya nggak merasa perlu gitu ya. Ini kena report ini, Bang Zuma, oke, ya. Silakan Bang Zuma dengan kedewasaan Bang Zuma, Bu Sofi juga ya. Saya harap juga mohon bersabar ya Bu ya. Silakan. Ya sudah, saya panggil dia namanya siapa? Namamu siapa? Namamu siapa? Kamu nggak baca itu, nama saya Sofia Azara. Oke, mana KTP-nya? Boleh kulihat? Bang Zuma. Untuk apa saya ngasih KTP? Ya, saya nggak bisa manggil kamu kalau itu bukan namamu. Nama kamu Zuma. Loh, Ya sudah, saya panggil apa yang bagus? Namanya Christine, kok saya yang... Ya sudah, saya panggil kamu apa? Kamu yang menuduh nama saya Christine, kamu yang harus buktikan bahwa nama Ya saya sudah. Namamu siapa? Oh, ini gundul nih memang nih. Memang gundul dia. Oke, Al Hayat silakan. Al Hayat bahas surah Al-Baqarah dan Wahyu 11 biar seimbang Kamu kita. ya Zuma. Kalau kamu bertanya baik-baik, saya selalu jawab baik-baik. Oke, pertanyaan saya ulang. Saya di sini Tuhannya siapa yang disalib lebih dulu daripada Yesus? Sikat nabimu itu yang pedofil. Aduh, nggak usah begitu, Sofiato, nggak usah. Saya tututi itu Quranmu. Saya Nggak usah kayak gitu. Ayolah kita belajar. Kamu yang sudah mulai kok. Kamu mau tanya baik-baik, tapi kamu sudah framing. Nah kan, kena report kan? Kena report, enggak, saya nggak nurunkan. Demi apapun saya nggak menurunkan. Saya lagi ngetik loh. Saya lagi nge-WA ini, Bu Sofi malah. Saya lagi nge-WA Bu Sofi. Saya WA Bu Sofi. Sudah, saya jawab aja. Ya, silakan, Sofi. Di Wahyu 11 itu, ya dikatakan secara rohani Sodom dan Gomora, itu adalah bumi ini. Jadi kamu tuh harus tahu dulu, ya. Ketika kamu membaca kitab Wahyu, kamu harus baca dulu kitab Taurat Musa. Selama kita masih ada di earthly, di bumi ini, ya, itu adalah tanah Mesir, ya, gambaran daripada Mesir, gambaran daripada dunia ini. Sodom dan Gomora itu bicara Yerusalem yang ada di bumi ini, belum Yerusalem baru, ya. Jadi itu bukan bicara ada Tuhan yang disalibkan di Sodom dan Gomora, sudah dijelaskan secara rohani disebut Sodom dan Gomora. Jadi selama kita masih berkelana di bumi ini adalah sama seperti bangsa Israel itu di padang pasir, ngerti ya? Kita belum sampai pada tanah Kanaan sorgawi, yaitu Yerusalem sorgawi yang dijanjikan Tuhan. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi Itu jawabannya jelas, itu simple. Udah, kamu jangan ngarang bebas. Ayo, yang lain diam. Saya dengan siapa namanya tadi? Al Hayat. Ayo Injil kita mulai. adalah kitab yang diberikan kepada Udah. Nggak usah nangis, santai aja, napa? Itu kan Tuhanmu kayak gitu. Maryam setelah ngedan Tuhanmu gitu suaranya. Kamu jangan gitu. Maryam yang mana? Orang di tempat Maria sejenak setelah dia ngeden, suara Tuhanmu kayak gitu. Mari kita lihat Wahyu 11 nomor 8. Kok cuman kayak gitu misalnya? Host, kenapa kesurupan orang ini? Kenapa kesurupan? Itu gila, karena Injil itu tidak pernah berupa kitab, betul nggak teman-teman? Terus Markus 1 nomor 14, Yesus memberitakan Injil Allah. Joseph, saya tanya. Sofiatul, Markus 1 nomor 14, Yesus memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Saya kasih kamu 1 miliar, buktikan. Mana Injil Allah? Mana Injil Allah yang diberitakan Yesus di Galilea? Mana? Gak usah kau bahas kayak gitu, gak usah. Saya tanya mana Injil Allah yang diberitakan Yesus? Mana? Ini justru saya tanya. Ayo. Bloknya kamu orang ini justru yang saya tanya. Markus 1 nomor 14, Yesus memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Tunjukkan ke saya. Loh, Injil itu adalah Yesus itu sendiri. 2, Yesus itu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gak ada jawaban toh? Yesus di dalam Markus 1 nomor. Aduh, mohon maaf ya teman-teman ya, saya buka room bukan buka pasar. Jadi kalau teman-teman mau rame ya silakan di pasar, jangan di room ya. Karena ya saya jujur ya, tidak mau memperpanjang. Sebenarnya saya dari tadi nggak dapet tuh. Yang bertanya juga aneh ya. Bagaimana pertanyaannya itu belum terasikan dengan baik ya. Itu gimana sih maksudnya? Ya, nggak ada ujungnya ini. Bingung saya. Iya. Ya jadi gimana ya? Saya close saja kali ya. Atau gimana? Kalau mau diskusi silakan teman-teman. Cuman maksudnya yang ini jangan framing ya teman-teman ya. Oke, jangan framing teman-teman ya.
Waduh, teman-teman. Aduh. Ya. Bu Sofi, sorry, saya turunkan lagi, saya naikkan lagi. Sorry. Pakai timer aja. Iya, pakai timer aja gimana? Iya. Bu Sofi. Kita jelaskan Islam dulu dua. apa itu arti Injil kiamat. Jelaskan dulu supaya pemirsa itu tahu ya. Injil itu bukanlah sebuah kitab. Ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kitab memoir para rasul tentang kehidupan sang Injil. Ya, makanya dikatakan Injil yaitu anaknya sendiri, kabar baik anaknya menurut Rasul Matius. Injil atau kabar baik anaknya menurut Rasul Markus. Injil gak pernah sebuah kitab. Ya. Saya tanya pertanyaan saya. Ketika Isa masih Markus nenek, berusia 40 hari. 1 nomor Dengar jawabannya. 14. Ini motong mulu gitu lah Kipli. Iya. Ilmu orang jelasin dipotong. Dengarkan pertanyaannya, baca dulu dalilnya. Kalau keimanan Dibaca dulu dalilnya. Dibaca dulu dalilnya. Markus 1 kamu itu minder nomor sama Quranmu, 14. sama nabimu. Ditanya apa? Jawab apa? Didengerin malah dipotong-potong. Inilah Markus 1 ya. siapa? Sesudah Yohanes datang ke Galilea, Yesus memberikan Injil Allah, memberitakan Injil Allah. Nah, saya tanya, Injil Allahnya mana? Loh, Injil itu kabar Memberitakan baik, baca dong. keruso. Kamu baca Keruso itu bahasa Yunani artinya memberitakan. Ya, Injil silakan. itu sudah diberitakan oleh para nabinya. Kamu baca Roma 1 ya. Injil itu sudah diberitakan oleh para nabinya di dalam Roma 1 itu belakangan. Ini Yesus yang kita bahas. Injil itu Yang kita bahas ini Yesus. Injil Bukan ajaran Kristen yang kita bahas. Saya kasih kamu 1 miliar, semua orang muslim. Lalu Injil Allah yang dibahas Yesus itu apa? Aku diberikan kitab. Yang diberitakan Yesus itu apa? Nabi. Saya kasih kamu 1 Yang diberitakan Yesus itu apa? Kamu tunjukkan Injil Allah yang diberitakan. Kamu tunjukkan Injil. Temanya ngebantu sendiri. Dengarkan Subiato. Pakai timer. Injil yang Oke, pakai timer. Saya dengan siapa ya? Sama siapa? Christine. Subiato kamu ya. berikan saya Yang lain diam. mana kitab Injil yang diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen. Tunjukin sama saya kitabnya di mana. Al-Qur'an. Oke. Saya jawab. Pakai timer. Al-Qur'an surah, dengarkan. Iya, pakai timer boleh. Boleh. Bentar. Siap. Jangan bentar. Bentar ya. Pegangan ya. Subiato pegangan yang kuat ya. Pegangan apa? Ini kayak suara Tuhanmu ketika dia baru lahir loh. Oh, itu bukan Isa, bukan Tuhan kita. Itu kayak Emang Tuhanmu enggak suara bayi. Satu digaulin Muhammad. Isa, Yesus ketika keluar dari rahim emang suaranya enggak suara bayi. Tuhan kami. Suara langsung orang berkumis ya. Tuhan kami lahirnya 1500 tahun setelah Udah. Isamu. Yuk. Isa itu keponakan. Oh, jadi pas dia lahir dia langsung berkumis gitu. Udah. Berkumis tolol. Yuk diskusi dengan baik yuk diskusi dengan baik yuk kita atur diskusi. Temar. Ya. Si A turun aja, si A ada gunanya nih, si A ini turun aja dia. Ilmunya bodoh. Ngapain pencium tai imam dinaikkan? Cuma Nggak perlu. Coba tolong hargai. Cuma udah Bang Zuma nggak gitu dong Bang Zuma. Jangan gitu dong. Ngapain ya? Bang Zuma nggak jangan gitu dong. Jangan gitu udah. Ini room saya yang naikkan ya saya udah jangan gitu. Enggak. Pakai adab sedikit gitu loh. Ini Masa nggak bisa lihat biarpun kita beda agama kan masih satu kebangsaan, gimana sih? sesama Islam begini sih gimana sih? Saya aja sama Bu Sofi beda gereja kok, sama Ki Ahmad beda gereja nggak begitu dari dia Sama Islam, siapa bilang ke Islam? Siapa Jadi bilang kan Islam cuma itu beragama manusia? Sama seperti Kristen dengan Syiah itu sama-sama di tubuh Yahudi dan Islam itu loh. Nah, kamu pakai Nggak usah ngomong kalau nggak punya ilmu, cuma belajar dulu 10 tahun baru kita ngobrol, oke? Oke, kita atur dulu pakai timer mau berapa menit? Bang Zuma, Bu Sofi mau berapa menit? Itu kan sebuah kitab. Tapi Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Jadi kamu tidak bisa memaksakan pemahaman Kristen dengan Islammu itu. Bahwa Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa. Dan ditanya Injil nanti adalah baru kitab kau yang diam diberikan lagi kepada gitu. Nabi Isa ketika Nabi Isa masih berusia 40 hari masih nenen. Saya bawa tema Wahyu 1:11, larinya ke Injil. Nabi. Itu suara Tuhanmu ya waktu bayi? Kayak gitu ya, Tuhan Supiatul? tidak pernah bernama Isa. Oh, Coba kamu cari. lahir langsung dewasa berkumis Tuhanmu. Isa. Bro, Isa Joseph itu malu nih lahirnya sama pada gimana nih? zaman Musa. Orang Islam Isa bodoh. itu Ngapain kamu malu? Ngapain kamu malu? Ngapain kamu malu Kiki? Emang kamu Islam? Nggak ada ilmunya. Ngapain? Kamu siapa Kiki? Kau bukan Islam. Ngapain kau malu? Emang kita satu akidah? GR lu. Bodoh, gue ngerti. GR apa urusannya? Kita kan beda agama. Ngapain kau malu? Apa hubungannya? Lah iya, agama gue Ngapain pakai kau malu? agama kan enggak. Lah itu urusanmu. Si dengan Islam kan beda. Ngapain ku? Diam. Boleh dong gue bicara. Diam. Bicara Pemakan dia tai pikiran, imam. bro, dia kan nggak punya. Pemakan tai imam diam. Agama kok Nah makan itu tai. loh, Diam. omongan orang yang nggak punya pikiran. Namanya sih memang kayak begitu. Udah kau diam. Ini bukan waktumu. Silakan host 22 menit. Saya dengan Ini gimana siapa sih, Supiatul. Coba
Kok primata ngatur-ngatur? Kiki kamu turun. Di sini nggak ada Syiah versus Kristen. Lu saya yang berdebat, Islam yang berdebat bukan Syiah. Udah kau cari tai imam saja kau. Kau pakai masker. Kau cari imam, kau jadikan nya masker. Udah kau turun. Ya, oke, Bang. Cuma saya dulu ya, host. Ya, sebentar. Saya dulu ya, host. Oke, sebelum mulai saya titip pesan boleh? Pesan boleh? Boleh. Ngapain coba agama Syiah dinaikkan? Coba untuk apa? Saya mau tanya dulu ke host. Umat Islam kenapa nggak diturunkan? Pasti nggak bisa debat. Ini kan Kristen Islam. Kristen Islam. Kenapa si Kiki ini dinaikkan? Dia kan Syiah. Yang Sofiatul Kiamat kemana-mana. Pasti bakal malu-maluin ini Islam ya. udah. Di sini nggak ada imam. Di sini nggak ada imam, Kiki. Nggak ada imam di sini. Ngapain kau ke sini? Yang ada ini bukan umat Islam, yang ada primata. Enggak ada imam di sini, Kiki. Kamu turun aja. Yang mengatakan Muhammad itu pedofil. Emang kurang ajar bro Kiki. Padahal di Syiah nggak begitu. Iya. Ini bukan bicara tapi berbunyi. Iya, Syiah Kristen kan sama aja, penyembah manusia. Udah turun. Kalau kayak Zuma ini kan. Oke, diam. Host, didiamkan saya si Kiki ini. Si Kiki ini didiamkan aja dulu. Masukkan ke kandang. Ya. Oke, Sofiatul Anda siap? Atur, bro, Joseph sama orang kayak begini. Sofiatul siap. 2 menit ya. Oke, baik. Apa bisa saya mulai, host? Oke, ya siapa duluan yang mau berbicara berarti? Siapa dulu mau berbicara? Biar saya duluan. Oke, saya mulai ya sebentar. Biar saya. Kalau kamu tanya, kamu harus dengarkan jawaban, nggak boleh bantah. Kalau kamu debat, kamu mendebat, jawaban saya habisi nabimu. Saya buka siapa moral nabimu di sini. Silakan Sofiatul. Sofiatul silakan. Sofiatul, saya bisa mulai? Kalau saya jawab, kamu bantah satu kali, kamu bantah. Saya boleh mulai? Kamu bantah jawaban saya habisi nabimu. Oke, iya. Siap. Bu Sofi, oke. Bang Zuma, saya titip pesan ya. Pesan saya tadi saya lupa. Oke. Siap. Oke. Baik Bu Sofi maupun Bang Zuma ya. Namanya namanya Nur Alim bro Joseph. Panggil namanya. Iya, nama saya Nur Alim. Iya, kenapa? Kamu sakit dengan nama saya? Kenapa? Bang Zuma aja ya. Kamu berhenti jadi homreng kalau tahu nama saya? Enggak kan? Tetap aja ke homreng kan? Aku kayak nabimu, homreng. Oke, saya mulai ya. Ya sebentar dulu, saya titip pesan-pesan aja belum dari tadi kalian. Iya, makanya diturunkan aja ini. Orang-orang ini diturunkan aja. Saya aja sama Kristi. Sofiatul. Kenapa panik ada saya di sini kamu? Kenapa panik? Diturunkan aja. Kan kita mau kondusif kan. Homreng ini diturunkan. Zuma ini punya pikiran atau enggak? Jangan-jangan enggak punya gitu loh. Oke, udah nggak usah dibalas lagi, udah nggak bakal selesai. Diem dulu ya teman-teman, diem dulu. Oke, teman-teman ya, khusus untuk Bang Zuma dan Bu Sofi, saya rasa ya tadi betul ya. Kalau Bu Sofi lagi berbicara, Bang Zuma jangan dibantah. Kalau Bang Zuma lagi berbicara, Bu Sofi jangan dibantah ya, karena masing-masing punya waktu. Diselesaikan dulu sampai selesai 2 menit, baru nanti kedua belah pihak ya. Jadi gimana sistemnya? 2 menit untuk berargumentasi sampai berapa ronde? Nanti kan akan ada sesi untuk tanya jawab. Kira-kira untuk sesi tanya jawab masing-masing, ini selesai sampai kapan? Kita 1 jam aja, 1 jam aja. 1 jam dibagi berapa sesi? Bang Zuma atau Bu Sofi, kesepakatan teman-teman berdua. Saya nggak mau ikut campur. 2 sesi aja, 2 sesi, 30 menit. 30 menit di awal dipakai untuk apa? Bertanya jawab atau gimana, Bang Zuma? Iya, tanya jawab. Oke, 30 menit yang terakhir dipakai buat untuk apa? Berargumentasi, habis itu ditanggapi, habis itu tanya jawab. Bro Joseph mau kasih saran, boleh Bro Joseph? Silakan. Jadi begini, biasanya tuh 3 menit itu paparan, lalu 2 menit itu bantahan, lalu 2 menit terakhir itu kesimpulan. Begitu aja, simpel. Thank you. Itu berarti tadi aku bingung 1 jam itu untuk apa. Oke, saya pangkas saja Bang Zuma 40 menit deh ya. Ya, oke ya Bang Zuma ya. Oke, sip. 20 menit pertama. 20 kedua, oke. Ya saya pakai 2 menit dulu untuk paparan ya. Buat Bang Zuma dan Bu Sofi paparan dulu. Silakan. Saya mulai sekarang ya Bang Zuma. Silakan berbicara. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat subuh. Jadi gini, Al-Quranul Karim datang sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai peringatan. Di dalam surah Al-Maidah diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, yang diseru ini adalah ahli kitab yang bukan Kristen. Sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ahli kitab itu menyembunyikan kitab-kitab yang pernah datang kepada mereka, sehingga
Orang-orang yang mengaku pengikutnya kemudian hanya menemukan salinan-salinan sehingga diterjemahkan. Ya, yang orinya dari Tuhan itu disembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Setelah proses belajar, kita menemukan di dalam Bible ternyata betul Yesus itu pernah memberitakan Injil Allah. Markus 1 nomor 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus di Galilea memberitakan Injil Allah. Injil Allah yang diberitakan Yesus ini sudah tidak ada. Yang ada Lukas, Markus, Matius, surah-surah Paulus, Petrus dan seterusnya. Dan itu bukanlah ajaran yang Yesus ajarkan. Bukan kitab yang Yesus ajarkan, bukan ketetapan-ketetapan yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Maka tugas daripada Sopiatul di sini adalah membuktikan segala firman yang Yesus sampaikan berupa Injil Allah kepada Bani Israel. Silakan. Sudah? Saya jawab ya. Injil di dalam pandangan Kristen bukanlah sebuah kitab atau buku. Ya, saya kasih 1 miliar kalau ada orang Muslim tahu arti kata Injil. Ya, kalau kamu tanya Muslim apa itu Injil, mereka berkata begini, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih bayi. Saya kasih 1 miliar kalau kamu ketemu kitabnya itu. Tunjukin sama saya kitab yang diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen. Sampai sekarang nggak ada. Kalau kamu mengatakan Quran itu kitab asli, ya, Quran zaman Muhammad tidak ada, Quran zaman Utsman nggak ada. Yang kalian miliki sekarang ada versi Imam Hafs tahun 1924, ya, yang di kanon Isa. Apa ini? Bang Zuma di mute dulu ya. Oke, saya pause dulu. Ya, waktu saya sudah habis tadi, berapa detik. Yang kedua, di dalam Roma 1 dikatakan Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Ini bicara perjanjian lama. Jadi Injil itu bukan sebuah kitab, melainkan kabar baik, janji mengenai kedatangan Mesias. Siapakah sang Injil itu? 1 Yohanes 1 ayat 1-4 mengatakan dia adalah Yesus Kristus, yaitu firman Allah, ya, yang diperanakkan menurut Daud. Dikatakan Injil Allah adalah Injil yang telah dijanjikannya dengan perantaraan nabi-nabinya di dalam perjanjian lama, yang tentang anaknya menurut daging akan diperanakkan dari keturunan Daud. Jadi Yesus adalah kabar baik itu sendiri. Matius, Markus, Lukas, Yohanes merupakan kitab memoir para rasul tentang kehidupan sang Injil. Ya. Jadi Injil bukanlah sebuah kitab yang diturunkan dari sorga, teman-teman. Apalagi diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen. Itu dunia hayalan, negeri dongeng. Ya. Tidak pernah yang namanya Injil di dalam benak orang Kristen adalah sebuah kitab. Melainkan ini adalah Injil, kabar baik, janji kedatangan Mesias menurut Matius. Injil, kabar baik, kedatangan Mesias menurut Markus. Injil, kabar baik, kedatangan Mesias menurut Lukas dan menurut Rasul Yohanes. Ngerti ya? Oke, waktu sudah selesai. Terima kasih Bang Zuma dan Bu Sofi atas paparannya. Kita akan lanjutkan kepada adu argumentasi. Saya rasa 3 menit ya. Kedua belah pihak setuju 3 menit atau kurang atau lebih? Oke, 3 menit. Oke, silakan Bang Zuma, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sekali lagi saya katakan ya, Al-Quran menjelaskan ada sebuah pengajaran yang disembunyikan. Bukti, saudara Sopiatul ini ternyata tidak mampu menguraikan itu. Menurut Kristen, saya tidak tanya menurut Kristen, yang saya tanya Injil Allah yang diberitakan Nabi Allah ketika dia datang kepada Bani Israel. Itu yang kutanya. Oke, sedangkan di dalam uraian kitab Anda, Yohanes 8:47, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkan, karena kamu tidak berasal dari Allah. Di data nomor 26, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itulah yang kukatakan kepada dunia. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman, berarti Yesus menerima firman dari Tuhan, yang kemudian Yesus memberitakan, dan ternyata pemberitaannya itu disebut Injil Allah. Markus 1 nomor 14. Ini yang Al-Quran sebutkan, Injil Allah telah disembunyikan. Jangan justru saudara ini mengatakan Injil bagi kami adalah Yesus itu. Yaitu konsep doktrin. Ini sedang kita cari apa yang Al-Quran uraikan, disembunyikan. Ternyata ada pemberitaan Injil Allah yang Yesus sampaikan, yaitu segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya. Dia katakan dalam Yohanes 14:24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menerima firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi firman yang disebut Injil di sini adalah kumpulan firman Tuhan yang Yesus sebut sebagai Injil Allah, yang mana Yesus tidak berkata dari dirinya sendiri, Sopiatul, tapi adalah firman yang diterima, yang disampaikan. Sementara kitab saudara yang
yang kitab kanonik itu bukan dari mulut Yesus. Itu dari hasil catatan orang-orang yang melakukan penyelidikan, termasuk Markus 1 ini. Hasil penyelidikannya melahirkan sebuah informasi. Sesudah Yohanes ditangkap, Yesus ke Galilea lalu memberitakan Injil Allah. Injil Allah adalah barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Tuhan yang mengutus aku. Mana segala firman itu? Mana? Kalau Anda tidak bisa menunjukkan Al-Quran, betul, ahli kitab menyembunyikan Injil yang datang kepada mereka. Kristen muncul belakangan, makanya pakai Roma, pakai Galatia, Efesus. Untuk apa? Untuk mengklaim agamanya orang, kitabnya orang. Demikian, silakan. Jadi inilah kesesatan Islam, teman-teman. Islam mengatakan Isa ini diberi kitab bernama Injil. Padahal Injil itu tidak pernah sebuah kitab. Dikatakan Injil itu telah diberitakan oleh para nabinya di dalam perjanjian lama. Bahkan Islam itu nggak ada yang tahu arti kata Injil. Ya, sudah dikatakan Injil itu artinya kabar baik. Kenapa ada kabar baik? Karena ada kabar buruk, yaitu dengan jatuhnya manusia pertama Adam, maka kita semua manusia jatuh ke dalam dosa dan dijual ke dalam kerajaan maut. Injil yang pertama ada di Kejadian 3 ayat 15. Di mana Allah sendiri menjanjikan bahwa ada keturunan dari perempuan yang disebut Mesias yang akan meremukkan kuasa dosa dan maut kepala ular itu. Injil gak pernah kitab yang diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen. Itu dunia hayalan, dunia dongeng. Injil itu sudah ada dari sejak zaman Adam. Ya, kabar baik janji mengenai kedatangan Mesias yang akan menebus kita dari kuasa dosa dan maut itu sudah ada dari sejak kitab Kejadian, sudah diberitakan oleh para nabinya. Tadi saya sudah katakan, Roma 1 ayat 2 dikatakan Injil itu telah diberitakan oleh para nabi-nabinya di dalam kitab-kitab suci, yaitu janji mengenai kedatangan Mesias yang akan menjadi penebus dosa kita, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dibangkitkan dari antara orang mati. Saya kasih kamu 1 miliar kalau kamu tuh bisa buktikan ada kitab yang diberikan Isa ketika Isa masih nenen. Kitabnya mana sampai sekarang, saya tanya? Hah? Dan kalau kamu katakan Quran itu kitab yang asli, sekarang saya tanya itu Quran yang katanya turun dari Lauhul Mahfuz dari langit ke-7 ke langit pertama itu di mana sekarang kitabnya? Mana kitabnya? Hah? Mana tunjukin sama saya kitab kalian yang turun dari sorga ke langit ke-7 pada zaman Muhammad itu loh. Katanya Muhammad menerima kitab Quran, kitabnya Allah, ini mana kitabnya? Ya? Iman Kristen, Efesus 2 ayat 19 sampai 20 berkata begini. Iman Kristen itu dibangun di atas dasar kesaksian para rasul dan para nabi. Para nabi itu menulis nubuatan, ada 8.362 nubuatan, 350 diantaranya janji mengenai goel, sangka baik sak Injil, yaitu Yesus. Dan para rasul merupakan saksi mata Injil itu sudah datang. Ngerti ya? Jadi Injil itu bukanlah kitab, tetapi sang firman itu sendiri yang nusul jadi manusia. Ya, itu berkali-kali sudah kita katakan. Ya. Makanya saya tidak pernah percaya itu Islam, gombal gambul, ada kitab kok turun kepada Isa ketika Isa masih nenen. Katanya di surah 5 Al-Maidah ayat 110, Isa ini diajar menulis Taurat dan Injil di dalam kandungan. Jadi di kandungan itu Isa nulis Taurat. Hah? Itu bolpennya masuknya lewat mana saya tanya? Hah? Bolpennya masuknya lewat mana? Di surah 5 ayat 110 tuh, Isa kok bisa menulis kitab hikmah Taurat dan Injil waktu masih dalam kandungan? Terus keluar umur usia 40 hari bisa bawa kitab namanya Injil. Itu apa enggak seluruh Israel heboh ada bayi bawa kitab lahir? Hah? Apa bukan selalu kenapa orang Israel menyalibkan Yesus kalau memang dia bawa kitab dari bayi? Hah? Mana itu kitabnya, tunjukin sama saya. Zuma, kamu jawab saya, tunjukin kitab Quran yang turun dari sorga dan tunjukin kitab Injil yang dibawa Isa waktu masih nenen. Jawab, tunjukin sama saya. Oke, terima kasih atas paparan kedua belah pihak. Saya rasa sekarang masuk kepada gimana? Masih adu argumentasi atau sudah masuk tanya jawab? Bang Zuma, Bu Sofi, silakan. Argumentasi dulu, Bang. Semua yang disampaikan itu tidak berdata. Boleh ya? Oh iya, berarti di host kok tidak berdata? Saya sudah tunjukkan ya bahwa Injil itu bukanlah kitab di dalam ajaran para rasul, nggak pernah ada kitab namanya Injil. Injil itu adalah kabar baik. Saya tanya Yesus, bukan rasulmu, bukan nabi-nabi palsumu yang kutanya. Injil Yesusnya, Injil Allah yang kutanyakan. Ya, nabimu yang nabi palsu yang keluar dicekek. Giliran saya, Supiatul. Sejak Supiatul, giliran saya. Keluar dari Gua Hira jadi nabi. Giliran saya. Kamu kok bisa mengatakan saya nggak punya dasar? Hah? Sejak kapan ya bahwa Injil itu adalah saya membahas Injil Allah. Yesus memberitakan Injil Allah. Injil mana yang Yesus beritakan? Kamu gak usah nangis dulu. Yesus berkata waktu apa? saya kabar baik apa? Dia mengutus dia diutus Bapa ke dalam. Udah, diam. Giliran saya host 3 menit host. Oke, baik. Ya, saya harap Bu Sofi dan Bang Zuma jangan ad hominem ya. Jangan ad hominem. Bro Joseph, sorry gue jelaskan kok masih tinggal kesimpulan ya. Jadi kalau misalnya dibikin bantahan lagi nggak selesai debat kusir. Ini langsung begini. Ketika dia mengatakan Injil, saya jelaskan arti Injil di dalam pandangan kita orang Kristen. Tidak pernah Injil itu sebuah kitab, sebuah buku.
Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu disebut kitab memoir. Giliran saya 3 menit. Itu tadi kamu udah ucapkan itu, Sophia tuh. Udah diam. Matius, Giliran saya itu sekarang. disebut kitab memoir para rasul. Itu bukan ajaran Yesus. Kitab-kitab itu tidak diberitakan oleh Yesus. Yesus Oke. tidak bawa buku. Kamu harus tahu itu. Sejak kapan? Yesus tidak mengenal kitabmu. Yesus tidak mengenal kitabmu. Yesus hanya mengenal Injil Allah. Kapan Yesus bawa buku? Sejak Yesus kapan tidak dituliskan? bawa buku, tapi dia memberitakan firman Allah, Iya, Injil Allah. itu Oke. dalam baik janji tentang Kabar baik, tapi bukan kitab-kitabmu kan? Tapi bukan kitab-kitabmu kan, yang kitab kanonik itu kan? kitab-kitab itu adalah kesaksian bahwa Injil atau kabar baik itu sudah datang. Kesaksian apa? Kesaksian apa? Yesus mengatakan aku. Oke, Bu Sofi, Bang Zuma sebentar. Oke, sekarang karena biar kita adil ya, Bu Sofi tadi sudah 3 menit berbicara, kita berikan kesempatan kepada Bang Zuma. Bang Zuma 3 menit berbicara, nanti Bu Sofi 3 menit berbicara. Namun sepantasnya mending Bang Zuma sekalian jawab aja Bang, sambil berargumen, sambil jawab pertanyaan Bu Sofi yang tadi ya. Ya, jawab Saya rasa- pertanyaan saya di mana kitab Quran yang turun pada zaman Muhammad itu yang dia mengatakan ada kitab turun dari surga. Ini bukan bahas Jadi, Quran, kitab- Sofiatul. Ini bahas Injil. Saya Kau jangan tantang nangis. kamu, saya tantang Mulai nangis. tunjukkan kitab Quran Mulai yang turun dari nangis. surga dan kitab Mulai Injil nangis. bisa dipegang Lari. seperti nenen. Kamu nggak usah Oke, saya mute dulu kedua belah pihak. Oke, biar tentram. Ya, saya selalu ya peringatkan. dia nggak usah ngomong mulai nangis gitu. Saya akan buka moral nabinya kalau dia mulai begitu ya. Iya, Saya buktinya sudah- kenapa larinya ke Al-Quran kamu? Nggak usah nangis. Kamu mengatakan tadi Quran merupakan kitab yang meluruskan Alkitab. Saya tanya Nih. Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, kada ja'akum ras. Patahkan argumen Al-Quran ini, Sofiatul. Al-Quran yang mengatakan ini, patahkan argumennya. Yang mengatakan ahli kitab menyembunyikan. tunjukkan Ayo. Quran asli mana? Patahkan. Quran asli. Patahkan Tunjukkan argumentasi Quran yang mengatakan Al-Quran datang menjelaskan bahwa ahli kitab menyembunyikan Injil. Patahkan argumentasinya dengan kau tunjukkan Injil Allah. Bang Juma, Mana? Bang Juma, Mana Injil Allah itu? Tahun setelah Bang Yesus Juma, nabimu tidak apakah pernah ahli ketemu kitab Yesus. lebih hebat dari Allah sehingga kitabnya disembunyikan? Udah ahli Tolong kitab jawab. itu lebih hebat. Ahli kitab lebih hebat dari Tuhanmu. Berarti Dia kalah mampu dong membunuh Allahmu, Bang Tuhanmu. Juma ya. Berarti kalah Juma. Tuhanmu dibunuh. Dibunuh dong, Tuhanmu. karena ahli kitab bisa Tuhanmu sembunyikan kitabnya Allah. dibunuh. Iya, Allahmu kalah dong, karena ahli kitab bisa sembunyikan kitabnya Allah kan? Tuhanmu kalah karena mampu Iya, dibunuh oleh Allah ahli kitab. kalah. Iya Tadi kalah. Anda itu sedang bercerita bahwa Bagaimana, Allah host? bisa kalah dengan ahli kitab. Bagaimana, host? Itu busuk. Bagaimana host? Bagaimana? Enggak, dengerin dulu, saya Ayo. tanya. Saya mau Ahli host kitab komitmen. menyembunyikan. Dengerin dulu. Katanya mau Cuma, kondusif. Dengerin dulu. Saya yang di mute, Dengerin mereka dulu. tidak di mute. Saya ngomong dulu deh. Udah dari tadi saya dengar argumentasi Anda. Saya kelanjutkan. semua saya mute. Nangis dia nggak bisa tunjukin Quran aslinya mana ini yang turun dari surga. Ya. Semuanya saya mute dulu ya. Semuanya saya mute. Semuanya. Oke, saya saja yang berbicara. Oke. Di sini saya berusaha untuk netral. Ada beberapa poin yang mau saya point out ya. Yang pertama, saya minta tolong untuk Bu Sofi jangan terlalu ini ya Bu ya. Santai aja bro. Terus Bang Zuma juga sama. Terus yang kedua, saya minta untuk Bang Zuma ketika tadi mengeluarkan statement di surah Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah berkata bahwa para ahli kitab itu menyembunyikan kitab-kitab itu, ya silahkan. Harusnya bukan kita yang menunjukkan argumentasi, yang menunjukkan pembantaian itu, tapi justru dari pihaknya Bang Zuma dengan dalil Quran itu untuk menunjukkan. Iya, kamu Al-Quran mengatakan disembunyikan, Bung. Masa Al-Quran mau menjelaskan? Dengarkan. Dengarkan. Allah Juma kalah sama ahli kitab. Mana Injilnya? Mana Injil? Ini enggak potong-potongan. Kalau Langsung jalankan aja. itu, berarti kamu punya aslinya. 3 menit, Kamu host. yang disembunyikan. Oke. Sekarang 3 menit, mana? host. Mana kitab Injil Isa itu mana? Saya tanya. Kitab Ya, Injil justru ini yang saya tanya, mana Injil yang datang kepada Isa. Yesus? Nggak pernah percaya. Lucu. Injil datang kepada Yesus. Ya, nggak percaya. Yesus. Tapi faktanya Yesus tidak ada. Injil Allah yang diberitakan Yesus nggak bisa kamu tunjukkan. Yesus nulis kitab. Berarti Al-Quran benar. Menunjukkan. Zuma yang harus menunjukkan, bukan kami. Iya, kamu- Bagaimana saya mau menunjukkan ahli kitab sudah disembunyikan? Lah ini Al-Quran mengatakan Kalau ada Sembunyikan, ada buktinya enggak? Harus ada bukti dong kalau nuduh. Siapa yang Oke. menyembunyikan? Tahun berapa kitabnya disembunyikan? Kamu buktikan. Al-Quran mengatakan disembunyikan. Kok mau ditunjukkan? Iya, kamu. Kalau ditunjukkan berarti Al-Quran salah. Justru karena tidak bisa ditunjukkan Al-Quran benar. Bisa kasih bukti enggak? Quran bisa kasih bukti enggak, Bang Juma? Al-Quran bisa kasih bukti. Buktinya tidak ada Injil Allah sekarang ini, nggak ada. Mana Injil Allah? Buktikan. Mana Injil Allah yang Yesus beritakan? Allahmu dengan ahli Mana kitab. Injil Allah? Mana Injil Allah? Allah kalah Mana sama Injil ahli Allah kitab. yang Itu Yesus arti beritakan? aja harus Anda akui. Nah, berarti tidak ada kan? Allah sama Berarti ahli Al-Quran kitab. betul. Karena Quran tidak bisa Betul. membuktikan, Anda coba. Anda coba buktikan coba. Gak bisa Loh, buktikan kan? Buktikan. Berarti Al-Quran Allah kalah sama ahli mengatakan kitab. ahli kitab Allah kalah sama ahli menyembunyikan
menyembunyikan. Karena ahli kita Nah, menyembunyikan Yesus diberitakan kitabnya Allah. memberitakan Injil Allah. Itu logikanya. Ternyata Jadi Anda harus Kristen mengerti ini Alkitab tidak mampu hebat menunjukkan daripada Injil Allah yang Allahmu. diberitakan Yesus. Berarti Lebih hebat Al-Quran ahli kita benar. daripada Kan Allahmu. kesimpulannya Udah, kayak ya. begitu. Baik. Kan kesimpulannya kayak begitu. Oh, ayo dong, ayo dong. Aduh, Sejak saya mau berbicara dari tadi, ini nggak bisa. Saya tidak tanya arti Injil, saya nggak tanya. Ditertibkan aja, host. kamu aja nggak tahu arti Injil kok. Iya, iya. Kamu Islam itu nggak tahu arti kata Injil itu apa? Injil itu tidak Mana mau pernah tertib? Waktu saya 3 menit tidak dikasih. Coba. Oke. Bang Zuma, Bu Sofi tertib dulu bentar. Saya kan yang kasih waktunya sebentar dulu. Ya sebentar dulu teman-teman, sebentar aja. Ya 1 menit saya berbicara. Gini, Bang Zuma, Bu Sofi saya tengahin. Bang Zuma jangan memancing emosi. Bu Sofi itu perempuan wanita, lebih mudah untuk terpancing emosi daripada pria. Dan saya yakin Bang Zuma lebih dewasa, seharusnya tidak perlu berdiskusi dengan cara yang kekanak-kanakan. Bu Sofi juga sama, teman-teman juga sama. Teman-teman yang lain kita persilahkan dulu. Narasumber kita Bang Zuma dan Bu Sofi ini kan yang memang mereka berdua. Jadi saya rasa teman-teman cukup support dalam doa ya, tidak perlu ikut bersuara karena nanti takutnya berbenturan dan juga tidak fair menurut saya, karena Bang Zuma di sini kan cuma sendiri ya, kalau kita lihat ya saya rasa fair aja, nggak apa-apa ya. Bang Zuma sekali lagi ya, karena ini Bang Zuma dan juga Bu Sofi kita harus sama-sama tertib ya. Bang Zuma jangan memancing emosi. Bu Sofi saya minta tolong untuk tidak mudah terpancing ya Bu, kuatkan dalam doa di dalam nama Yesus ya. Bu Sofi, teman-teman juga sama ya. Kita Baik, saya sudah jawab ya. Bahwa Injil itu adalah pribadi Yesus Kristus. Giliran saya, Sofiatul, giliran saya. Aku belum jawab. Kamu jangan bantah. Giliran saya. Injil tidak pernah berubah. Giliran saya. Host gimana ini, host? Ya. Saya baca Katanya disuruh dewasa. 1 sampai 4. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat. Enggak laku bagi saya, ilmumu itu enggak laku bagi saya, Sofiatul. Saya udah makan itu tiap hari, ku makan itu. Apa yang kamu jelaskan itu udah di luar kepala saya. Gak usah kau jual-jualan kayak gitu. Tidak laku bagi saya. Gak usah. Itu salah sejarah. Giliran saya 3 menit loh. Saya jawab dulu. Gak ada, nanti kamu jawab. Gak ada yang bahas Quran di sini. Gak ada yang bahas Quran di sini. Gak ada yang bahas Quran. Kamu jangan panik. Kamu mengambil dari Quran. Bahas Quran. Gimana Gak ada yang bahas kitab palsu yang ajarannya mesum. udah. Oke. Bang Zuma, Bu Sofi. Menurut Quran lebih hebat ahli kitab daripada Allah. Sehingga teman-teman tahu nggak kenapa dari tadi aku mute, karena ketika aku berbicara suaraku kecil, ketutup sama sound cardnya teman-teman, dan juga memang kualitas ini takut handphoneku juga agak panas, jadi teman-teman juga tolong hormati ya. Saya juga pakai headset juga suaranya beradu gitu, sakit di telinga ya teman-teman, mohon maaf. Gini Bang Zuma, tidak ada limitasi dalam diskusi, tidak ada limitasi, dan saya harap juga limitasi tadi Bang Zuma itu tidak fair karena tidak disetujui oleh Bu Sofi dan tidak ada kesepakatan di awal. Jadi saya rasa limitasi tentang tidak membahas Al-Quran itu tidak terpengaruh, maka sah-sah saja karena ini kan diskusi lintas agama. Pasti kalau Bang Zuma membahas tentang teologi Kristen, maka Bu Sofi mau nggak mau juga membahas teologi Islam. Bang Zuma membawa teologi Kristen berdasarkan Alkitab atau Injil, maka Bu Sofi membahas teologi Islam dengan dalil Al-Quran. Itu fair, tidak ada limitasi dari awal. Host Al-Maidah ayat 15 yang kubawa itu Quran yang menjelaskan bahwa Injil Allah itu ada. Ini Al-Quran mengatakan Injil itu disembunyikan. Markus 1:14 Yesus memberitakan Injil Allah. Saya tanya untuk membenarkan Al-Quran ini, pembenaran Quran ini, mana buktikan? Kalau Sofiatul mampu menunjukkan Injil Allah, berarti Quran salah. Mau bertanya soal pembenaran Al-Quran, bukannya menurut Bang Zuma dan teman-teman Al-Quran itu udah benar ya? Ngapain harus ditanya pembenaran? Sebentar saya jawab dulu mengenai surat Al-Maidah tadi yang dia bawa. Ya, surat Al-Maidah yang dia bawa ya, itu bukan mengenai masalah Injil, melainkan mengenai masalah berzinahan. Ya, kita buka lagi tadi. Surat 5 ayat berapa tadi kamu bilang? Surat 5 ayat berapa tadi? 100 berapa? Nomor ayat 15. Oh, persinahan dasar otak cabul. Nomor 15 itu mana ada bahas? Kita lihat asbabul nuzulnya. Asbabun nuzul. Kita lihat surah 5 ayat 110 ya. 110. 110. Al-Maidah ayat 15. Kita lihat ya. Apakah benar ini tuduhan mengenai ahli kitab menyembunyikan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes atau kitab Injilnya Allah? Kita lihat ya. Surat 5 ayat 15 kita lihat. Kita buka asbab al-nuzul. Ya, aku tunjukin ya.
Gimana? Aku tunjukin nih. Aku Iya, udah buka boleh admin. cermat. Itu mengenai hukum rajam ya. Jadi ada orang yang Iya, iya. berzina. Terus dia Iya. tanya kepada Muhammad, menurut kamu ketika orang berzina ini dihukumnya apa? Lalu Muhammad tanya kepada ahli kitab, di dalam kitab Taurat itu apa hukumannya kalau hukuman rajam? Ternyata mereka menutup bagian dari kitab Taurat yang menyatakan itu katanya dihukum rajam. Ya, maka Muhammad menuduh, oh kamu telah menyembunyikan itu. Tapi ini bukan menyembunyikan kitab Injil. Coba kita lihat asbabun nuzulnya. Kamu buka kitab surah 5 ayat 15. Kita tidak bodoh cuma. Iya. Tunjukkan tuh surah 5. Iya, saya tahu. Asbabun nuzulnya. Tapi ini berbicara mengenai peringatan kepada orang yang telah melalaikan hukum Tuhan. Tuduhan Nah, coba. kamu bahwa Yesus atau orang Kristen menyembunyikan Injil Allah dari surat 5 ayat 15 itu adalah keliru. Kamu nggak baca asbabun nuzul. Coba kita lihat surah 5 ayat 15, bacain asbabun nuzulnya. Saya paham asbabun nuzulnya itu berbicara mengenai hukum. Tapi hukum ini diceritakan tentang ahli kitab. Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada ahli kitab yang disembunyikan kemudian. Di antaranya adalah Injil. Dia udah malu, dia udah malu tuh. Dia udah berbohong. Apa malunya kenapa? Malu kenapa? Ini mengenai hukum-hukum yang datang kepada ahli kitab yang disembunyikan. Ada kaitannya dengan Injil Allah, ada kaitannya dengan Taurat, ada kaitannya dengan Zabur. Bongkar mulut lancangmu itu yang bohong. Bongkar mulut gimana? Bacakan Apa? bongkar mulutnya Zuma surat 5 ayat 15 ini tentang kemudian bongkar kiamat. Bacakan asbabun nuzul surat 5 ayat 15. Oke. Ya, saya bacakan dari atas nih. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Nanti kamu tunjukkan hukum-hukum itu ya. Hukum itu yang ada di dalam Injil Tuhan itu tolong tunjukkan. Silakan. Nangis apa nangis? Nangis apa? Nangis. Loh, buktinya peringatan yang datang kepada ahli kitab tentang mereka melalaikan hukum-hukum Allah itu mana? Coba. Dia malu itu Apa kebohongan. malu? Malu gimana? Malu gimana? Itu kebohongannya terbongkar itu. Yosef, Kebongkar gimana? Apanya yang kebongkar? bacain. Silakan Anda bacakan, silakan Anda bacakan. Silakan Anda bacakan, silakan. Silakan. Tuhan mengenai ahli kitab menyembunyikan Injil Allah, kita lihat. Silakan. Ya. Oke, saya bacakan ya. Dari Ikrimah bahwasanya ia berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad didatangi oleh orang-orang Yahudi menanyakan tentang hukum rajam. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, siapa dari kalian yang paling pandai? Mereka pun menunjukkan Ibnu Surya. Lalu Rasulullah menyumpahinya dengan zat yang menurunkan Taurat kepada Musa dan zat yang mengangkat gunung Tursina, serta dengan perjanjian-perjanjian yang ditetapkan atas mereka sampai ia gemetar. Lalu ia pun berkata, sesungguhnya ketika banyak orang yang dibunuh karena melakukan zina, akhirnya kami hanya menghukum pelakunya dengan cambuk 100 kali dan kepalanya digunduli. Akhirnya orang Yahudi yang melakukan zina itu pun dirajam. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang telah kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkan. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itu Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti Tuhannya ke jalan keselamatan, dan dengan cahaya yang benderang dengan izinnya dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Dan itu doang tentang hukum rajam dan zina. Tentang hukum rajam itu hanya satu bagian. Dengarkan ayatnya mengatakan apa? Apa esensinya apa? Menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Isi kitab aja, apa aja yang dalam Islam yang diberitakan kepada orang Yahudi. Di antaranya adalah Injil. Isi kitab salah satu bagian daripada isi kitab yang disembunyikan itu salah satunya tentang hukum rajam. Dengarkan ayatnya itu. Menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Oke. Udah paham ya? Udah paham. Nah, sekarang waktu saya mana? Host. Waktu saya mana, host? Waktu saya mana, host? Yang mengatakan waktu saya kembalikan 3 menit, yang lain suruh diam. Ayat 15 yang mengatakan bahwa waktu saya Kristin, ini waktu saya Kristin, waktu saya Kristin, Sofiatul. Saya nama ya. Malu disebut Kristin kan lucu. Dengarkan. Malu disebut Kristin. Padahal Kristin itu adalah Kristen. Udah. Temar. Waktu saya 3 menit. Saya bukan Kristen. Saya ludahi nabimu. Host, saya minta Anda jangan zolim. Anda adalah orang baik. Suruh diam si Sofiatul. Dia meludahi namanya sendiri. Di pos aja si Kipli. Anda juga menzolimi orang lain. Anda menyebut waktu saya host, tolong saya jangan dizolimi ya. 3 menit waktu saya. Tadi dia sudah ngambil kamu memakai nama Kristin yang saya tidak kenal siapa itu Kristin. Bahkan sepupu saya aja nggak ada yang namanya Kristin. Bentar Bu Sofi, saya jangan berbicara nggak apa-apa karena saya host di sini. Ya, kamu sudah kurang ajar berkali-kali Zuma ya. Oke. Anda bilang saya jangan menzolimi orang. Anda juga menzolimi orang namanya Bang Zuma, memanggil orang yang bukan memang namanya. Kan tadi saya sudah kasih contoh, ketika nama Bang Zuma sudah dikasih tahu di tersebar. Itu masalah kecil, host. Nggak usah dibesar-besarin, host. Itu malah ngatur hostnya gimana sih? Nggak ada adab tuh memang pengikut Muhammad. Waktu saya 3 menit. Pengikut Muhammad, kamu tuh belajar adab.
Jangan kayak nabimu nggak beradab. Ya. Adabkah itu ketika waktu saya 3 menit justru diambil alih sama kalian? Saya menunggu sampai kurang lebih 10 menit. Itu adab. Saya sudah bilang nama saya bukan Chris. Waktu saya kok malah buka kamera bahas Al-Maidah nomor 15, ayat 15. Mana adabnya? Katanya diskusi. Aja, dia itu bukan Nggak usah siapa. bohong. Ditertibkan aja, host. Bukan siapa-siapa tapi nggak mampu kalian lawan. Dia tuh Tapi nggak bisa dilawan. Tapi nggak bisa dilawan. PN. Itu bukan kita ngomongnya tadi itu. Dan nipu uang jemaat itu ditipu sama nih orang. Gak usah dianggap, sikat aja udah. Bunuh sekalian kiamat kalau kamu sanggup. Nipu loh, ajaran pembunuhan curah itu anisan tertentu. Alah, coba kalian mayoritas. Loh, kamu itu minoritas. Islam itu minoritas, nggak mengasihkan apa-apa selain obat kuat. Kita di sini mayoritas 70%. Oke, saya mulai ya 3 menit ya, host. Ya, boleh. Yuk, lanjut. Oke. Kamu diam, Kristin diam. Al-Qur'an menjelaskan ya ahlal kitabi qad ja'akum Kamu minta maaf dulu. Kan udah dibilang Bang Zuma, Bu Sofi gampang terpancing, Bang Zuma diam. Kau tahu tidak, host? Yesus itu bukan namanya Nabi Isa, ngerti nggak? Nabi yang datang kepada Bani Israel itu bukan. Tidak beres ini. Itu aja kok repot. Anak Maria itu namanya bukan Yesus loh. Ya, pengecut. 3 menit kesimpulan gitu loh, kok malah ad hominem semua sih. Ini bukan saya yang turunin ya, tamu sudah offline keterangannya. Nggak tahu saya ke report kayaknya dia. Gini loh teman-teman. Parah itu. Gimana Bang Kiki, gimana? Silakan. Parah kalau misalkan begitu nggak selesai diskusinya, jadinya ad hominem terus. Padahal fokus aja pada kerja pembahasan gitu, dijaga adabnya. Kok kayak baru berdebat cuma nih. Oke, iya betul. Udah tahu Bu Sofi itu terpancing loh, manggil nama lagi itu tadi, ya kan? Jadi Bu Sofi ngomong lagi kan dibilang. Jadi nggak produktif. Enggak, mestinya begini sih. Tadi kan debatnya itu menuduh ceritanya, menuduh kekristenan kalian itu telah menyembunyikan kitab. Lo mestinya Anda buktikan dulu mana yang menyatakan disembunyikan. Kayak saya kalau debat ya, saya tunjukkan data. Ini lo nabimu menyuli wanita gitu, ngajak wanita suruh menyerahkan selangkangannya. Nah, itu saya tunjukkan, bukan asal klaim. Nah, kalau mau bukti nanti mana menurut Al-Quran bahwasanya Alkitab itu terjaga, kan saya bisa tunjukkan surah 5 ayat 48 misalkan. Ya banyak. Gini loh, yang mendalilkan harusnya menunjukkan bukti. Itu kan standar. Iya, itu namanya asumsi. Nah itu nggak berkelas tuh orang kalau cuma kayak begitu. Iya, kalau nanti saya kasih bukti bahwasanya Al-Quran diubah-ubah gimana? Dia nggak berani bahas kitabnya sendiri. Tadi benar Bang Ges udah kasih tahu tuh Bang Ges. Iya, ayo hatuha yang berdarah-darah gitu loh. Kita tunjukkan data-datanya. Jadi jangan cuma modal asumsi. Kalau modal asumsi udah ini. Karena Injil itu 26 ribu loh manuskripnya. Nggak main-main. Nah Quranmu bisa nggak pakai standar seperti ini? Dengan standar filologi yang sama. Orang ilmuwan Islam sendiri mengatakan nggak bisa kok. Mau maksain apa? Semuanya turun. Ini ada Bang Ali. Coba disikat aja nih Bang Ali. Oke, bentar. Sorry. Bang Zuma, kalau mau naik lagi. Tadi kayaknya di report ya. Bentar. Iya, bentar. Bang Zuma di report ya. Nggak ada lagi kulihat di sini. Enggak ya, aku nggak turunin ya teman-teman ya. Oke, silakan. Bro Gias ya tadi berbicara silakan. Baik. Jadi gini, seandainya diskusinya tadi bagus, itu sudah benar tadi ditunjukkan asbabun nuzulnya oleh Ki Ahmad dan juga Ibu Sofiatul ya, atau Al Hayat Indonesia ya. Jadi seharusnya ketika ditunjukkan asbabul nuzulnya tadi sudah jelaskan. Makanya tadi saya katakan, saya mohon maaf kepada saudaraku Kiki dan juga saudaraku yang beragama Islam. Kenapa saya terpancing mengatakan kalau begitu, kalau ahli kitab menyembunyikan Alkitab, kemudian sampai sekarang ini Zuma mempertanyakan, berarti hebat banget ahli kitab dong daripada Allah. Itu bukan tanpa apa-apa. Kenapa saya ngomong begitu? Karena pernyataan Bang Zuma tadi mendalilkan bahwa sampai sekarang ahli kitab menyembunyikan kitab Allah. Nah berarti siapa yang hebat dong? Kan ini logika loh, coba kita berlogika. Siapa yang hebat? Ahli kitab kan? Nah kemudian saya konfirmasi juga, saya mengatakan kalau memang disembunyikan, tolong dong kasih bukti sejak kapan, di mana, ada nggak peninggalannya misalnya? Ada nggak misalnya potongan-potongannya ditemukan setelah ada penelitian arkeologi atau apa gitu? Ini kan hanya mendalilkan sesuatu sehingga kita bisa berpikiran logika sederhana. Oh berarti yang hebat itu ahli kitab. Bisa menyembunyikan selama berabad-abad dan sekarang Zuma bertanya. Nah, lebih bijaksana tadi ketika saudari Al Hayat dan juga saudara Kiamat menunjukkan asbabun nuzulnya. Ini yang dikatakan itu ternyata hukum rajam. Dan tadi kalau seandainya diskusi dengan saya misalnya tunjukkan di dalam Injil Yohanes bagaimana penerapan hukum rajam di dalam ajaran Yesus. Tetapi kan tidak kondusif. Setelah ditunjukkan asbabun nuzulnya, malah nggak. Bang Zuma berusaha menolak apa yang jelas-jelas sudah ada di situ. Yang ditanyakan oleh Baginda adalah tentang hukum
rajam. Bukan Dan itu menuduh, pun bukan bukan kita menyembunyikan disembunyikan. Maksudnya ketika dibaca Iya. itu dia ditutupi pakai tangan gitu loh. Tutupi pakai betul. tangan. Terus kata baginda, coba buka tanganmu katanya. Nah itulah maksudnya disembunyikan. Tapi itu bukanlah tuduhan yang dikatakan Zuma bahwa orang Kristen menyembunyikan Injil yang diberikan kepada Isa. Loh itu ngaco ya. Begitu, host. Terima kasih. terlalu simpel sih Logika sebetulnya. Mas, Coba santai aja. Debat sama ini Zuma, ada ahli, masalah ada gua. komen baru. Santai Hmm? aja. Iya, ini ada Bagian- ahli komen baru. Ayo, Jangan- ayo sama saya tentang kitab Jangan mana yang nanya palsu. Saya aja. suka deh Biar- tema-tema kitab mana yang palsu. Ayo, kitab mana yang palsu? Gimana Ali? Atau panggil Kipling juga ke sini, biar kalian berdua nanti sama saya. Oke, sebentar. Oke, kita sapa dulu ya. Bang Ali, shalom, selamat pagi Bang Ali. Silakan berbicara Bang Ali. Ya, silakan Bang Ali. Nggak kedengeran suaranya Bang Ali. Sudah dibuka itu mute-nya, nggak tahu. Kedengeran Iya, nggak? dong, dari minoritas masa nggak ada suaranya Bang Ali nih, gimana sih? Shalom, selamat pagi Bang Ali. Silakan Bang Ali bersuara. Halo. Cuman ada suara noise gitu loh, teman-teman, kayak sepi gitu. Apa Bang Ali udah tidur ya? Apa gimana? Tadi Mungkin ada yang handsetnya baik. kurang bagus. Handsetnya kali. Mungkin pakai handset dan handsetnya tidak bagus. Oh. Enggak, mentalnya aja mental minoritas, padahal mayoritas. Bang Ali saya turunkan dulu kali ya. Nanti kalau sudah settle, sudah bisa, saya naikkan lagi Bang Ali ya. Bang Ali request aja nanti. Kita lanjut ya. Saya sebentar lagi ya. Oke, baik saudaraku, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi yang sangat menarik dan juga sangat heboh, yang dimana lagi-lagi Ustadz Zuma kepanasan karena setiap data liar, narasi liar dari seorang Ustadz Zuma bisa dibantah dan dipatahkan oleh seorang hamba Tuhan. Karena kalau kita melihat ketika mereka mengangkat satu tema tentang nabi-nabi palsu yang ada di dalam Alkitab, pasti Ustadz Zuma akan selalu mensangkut pautkan atau membahas tentang Rasul Paulus, karena Ustadz Zuma sudah menganggap dan menjudge bahwa Rasul Paulus merupakan salah satu nabi palsu yang ada di dalam Alkitab atau dalam firman Tuhan itu sendiri. Karena Ustadz Zuma sudah memiliki persepsi yang salah tentang Rasul Paulus, karena menurut Ustadz Zuma sendiri bahwa Rasul Paulus ini dia merupakan seorang yang ketika mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan pasti bertentangan dengan ajaran dari Yesus Kristus itu sendiri. Hal inilah yang membuat Ustadz Zuma beranggapan bahwa Rasul Paulus ini merupakan seorang nabi palsu, salah satu nabi palsu yang ada di dalam Alkitab seperti itu. Padahal kalau kita melihat setiap narasi dan data yang dibawakan Ustadz Zuma yang berkaitan dengan Rasul Paulus itu sendiri pasti akan tidak sesuai, tidak pas lah begitu dengan apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan itu sendiri mengenai perjalanan hidup atau kisah hidup dari seorang Rasul Paulus. Dan kalau kita melihat dan mendengarkan bagaimana pemaparan dan penjelasan dari seorang hamba Tuhan tersebut, sebenarnya itu sudah sangat-sangat baik dan sudah dengan gaya bahasa yang sederhana yang pastinya bisa kita mengerti. Tapi ya karena pada dasarnya memang niat Ustadz Zuma hanya ingin memutarbalikkan kebenaran, ya dia terus berusaha untuk menjatuhkan, bahkan berusaha terus untuk melontarkan setiap narasi dan tuduhan liar seperti itu. Ya, saya akan mengajak kita semua untuk melihat apa sih kata Alkitab tentang nabi-nabi palsu seperti itu. Apakah sesuai dengan apa yang disampaikan Ustadz Zuma atau malah sebaliknya seperti itu. Karena khotbah tentang nabi palsu harus menyadarkan kita sebagai orang Kristen tentang bahaya nabi palsu dan bagaimana mengenali mereka. Nabi palsu adalah orang yang mengaku sebagai nabi atau juru selamat, sementara sebenarnya mereka adalah musuh dari Tuhan dan rencana keselamatannya. Seperti itu, dalam artian bahwa nabi palsu ini mereka selalu berencana untuk menggagalkan karya keselamatan itu sendiri. Seperti itu, khotbah ini harus mengarah kepada jemaat untuk menguji segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan dan buah-buah kehidupan mereka, bukan hanya berdasarkan penampilan atau perkataan mereka. Waspada terhadap nabi palsu. Tuhan telah memperingatkan kita tentang nabi-nabi palsu yang akan muncul di akhir zaman, seperti yang dijelaskan dalam Matius 7 ayat 15-23. Nabi palsu datang dengan menyamar seperti anak domba, tetapi sebenarnya adalah serigala yang buas yang ingin merusak kawan Tuhan.
Mereka tidak memiliki kasih dan pengorbanan Kristus dalam hidup mereka, tetapi malah menggunakan gereja untuk kepentingan pribadi. Kita harus waspada terhadap orang-orang yang berpura-pura, yang mengajarkan hal-hal yang menyimpang, dan yang hidup untuk kepentingan diri sendiri. Dan kemudian ciri-ciri nabi palsu, buah yang tidak baik. Nabi palsu tidak menghasilkan buah-buah Roh Kudus seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Ajaran yang menyimpang, mereka mengajar hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan yang bertujuan untuk mengabaikan perintah Tuhan seperti pikul salib atau menawarkan jalan keselamatan yang mudah dan instan. Terus yang selanjutnya, motif yang jahat. Nabi palsu mengejar keuntungan pribadi, mencari popularitas, dan menggunakan gereja untuk kepentingan diri sendiri. Dan berikutnya, sikap yang tidak melayani. Mereka tidak melayani dengan kasih dan pengorbanan, tetapi malah memanfaatkan gereja sebagai platform untuk mempromosikan diri mereka sendiri. Terus yang berikutnya, cara menguji nabi palsu. Yang pertama, uji ajaran mereka. Apakah ajaran mereka sesuai dengan firman Tuhan? Apakah mereka mengorbankan diri untuk keselamatan orang lain? Yang berikutnya, perhatikan buah hidup mereka. Apakah mereka hidup dalam kesucian dan kesetiaan? Apakah mereka melayani orang lain dengan kasih? Yang selanjutnya, perhatikan sikap mereka. Apakah mereka melayani dengan rendah hati atau mencari pujian? Apakah mereka membangun atau merusak? Dan kemudian berdoa dan cari kebenaran. Mintalah hikmat dari Tuhan untuk membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jahat, supaya kita bisa melihat setiap pengajaran mereka apakah semua itu sesuai dengan firman Tuhan atau malah sebaliknya, sama seperti yang dikeluarkan oleh Ustadz Suma tentang firman Tuhan itu sendiri, dalam artian bahwa ketika Ustadz Suma memutarbalikkan kebenaran yang ada dalam firman Tuhan dan melihat dari setiap pribadi Ustadz Suma, mungkin Ustadz Suma termaksud di dalamnya ini seperti itu ya mungkin ya. Terus yang berikutnya, panggilan untuk waspada dan membedakan. Kita harus selalu waspada terhadap nabi palsu dan jangan mudah tertipu oleh mereka. Kita harus menguji segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan penampilan atau perkataan mereka. Kita harus terus berpegang pada kebenaran firman Tuhan dan jangan terpikat oleh ajaran-ajaran palsu. Kita harus menjadi saksi kebenaran firman Tuhan yang dapat mengenali nabi palsu dan menolak mereka. Kesimpulannya adalah kita sebagai orang percaya harus hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Jika kita setia kepada Tuhan dan berpegang pada kebenaran firman-Nya, kita tidak akan tertipu oleh nabi palsu. Kita harus menjadi orang-orang yang berbuah baik dan hidup kita dan menjadi teladan kasih Kristus. Mari kita terus berdoa dan berjuang untuk kebenaran agar kita dapat membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jahat. Semoga firman Tuhan ini juga boleh terus menguatkan kita, mengingatkan kita untuk kita selalu hidup setia dan taat dari diri kita sendiri, supaya melalui diri kita sendiri orang lain bisa melihat kasih Kristus yang ada dalam setiap kehidupan kita. Oke saudaraku, kiranya video ini boleh memberkati kita semua, bahkan juga menguatkan kita untuk kita terus menjadi orang-orang yang hidup kudus, taat, dan berkenan di hadapan-Nya. Sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.